warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fa'rul Razi selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Hadis Tarbawi, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang tafsir dan hadis tentang pendidikan anti-bullying. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Nazili Rohmat, kemudian yang kedua ada Jimmy Malintang, dan yang ketiga ada saya sendiri, Ami Fadila. Selanjutnya materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Jimmy Malintang. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Malintang dengan NIM 19030160083. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan penyebab bullying. Bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Bullying berasal dari kata bully yang artinya penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying diantaranya adalah penindasan, penggencatan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Jenis-jenis tindakan bullying menurut Barbara membagi jenis-jenis bullying ke dalam 4 jenis, yaitu A. Bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kelam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. B. Bullying secara fisik. Yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, melempar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. C. Bullying secara rasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. D. Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Bullying juga muncul oleh adanya pengaruh situasi politik dan ekonomi yang koruptif. Faktor-faktor lain yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut. A. Faktor keluarga. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap orang tua yang terlalu berlebihan dalam melindungi anaknya membuat mereka rentan terkena bullying. Keluarga yang memiliki permasalahan rumit seperti perceraian, orang tua bertengkar di hadapan anak, memiliki hubungan tidak baik di masyarakat. B. Faktor sekolah. Bullying dapat terjadi di sekolah jika pengawasan dan bimbingan etika dari para guru sekolah rendah. Sekolah dengan kedisiplinan yang sangat kaku, bimbingan yang tidak layak, dan peraturan yang tidak konsisten. Dalam penelitian oleh Adair, 79% kasus bullying di sekolah
tidak dilaporkan ke guru atau orang tua. Siswa cenderung menutup-nutupi kasus bullying, baik dia sebagai korban maupun teman yang mengetahui kasus tindak bullying. C. Faktor media. Saripah mengutip sebuah survei yang dilakukan Kompas seperti yang dikutip dari Masdin yang memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Pada umumnya mereka meniru gerakannya 64% dan kata-katanya 43%. Hal ini menyebabkan anak bersikap kasar dan keras sehingga memicu tindak perilaku bullying. Selain itu, di film menampilkan adegan tindak perilaku bullying sehingga hal tersebut dapat dijadikan referensi anak-anak. D. Faktor budaya. Faktor kriminal budaya menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku bullying. Suasana politik yang kacau, perekonomian yang tidak menentu, prasangka, diskriminasi, konflik dalam masyarakat, dan etnosentrisme. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak menjadi depresi, stres, arogan, dan bertindak kasar karena kekacauan yang ada sering memenuhi pendengarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazidur Rahmat dengan NIM 19030161110. Di sini saya akan memaparkan pembahasan mengenai dalil tentang bullying. Sebelumnya, jika dilihat dari orientasi dan perilaku, tindakan bullying merupakan suatu tindakan yang merugikan dan merendahkan hak orang lain. Maka terdapat beberapa hadis yang menerangkan hal tersebut. Salah satunya adalah hadis dalam kitab Sunan Ibnu Majah yang redaksinya adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbu mri'in minasyadri ayahkira akhahu al-muslim, yang artinya adalah sebagai berikut. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat kejahatan apabila ia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kemudian terdapat hadis lain yang lebih panjang yang menerangkan hal sama, yaitu tentang merendahkan hak orang lain. Di sini saya akan membacakan terjemahan dari hadis tersebut, dan apabila teman-teman dan pemirsa ingin membaca redaksi hadis yang asli, dapat membacanya di kitab Sahih Muslim hadis nomor 4605. Terjemahannya adalah sebagai berikut. Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini. Rasulullah sambil mengisyaratkan menunjukkan dada ke beliau dan mengucapkan sebanyak 3 kali. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya adalah haram, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kemudian perawi menyebutkan hadis yang serupa dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Adapun penambahan tersebut adalah, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Seraya Rasulullah mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau. Selanjutnya, kita lihat dari sudut pandang bahasa dan historis dari hadis kedua tersebut. Yang pertama, kita terlebih dahulu meninjau dari segi bahasa. Dalam kamus Al-Munawwir, kata hakiro merupakan kata yang mempunyai arti menurunkan pangkat, merendahkan, dan melecehkan dan menyakitkan hati orang lain.
Sedangkan dalam lisanul Arab, kata rohiko sama artinya dengan rendah. Kata rohiko lebih cenderung diafiliasikan pada perbuatan yang merendahkan hak orang lain. Jika kita lihat dalam konteks bullying, maka dapat ditemukan korelasi, yaitu merendahkan dan menyakiti hak-hak orang lain. Mengenai aspek historis hadis di atas, sebelumnya kita harus mengetahui dalam diskursus ilmu hadis terdapat istilah asbabul wurud. Asbabul wurud merupakan suatu penyebab yang menjadi alasan mengapa hadis tersebut dikeluarkan pada hari kejadiannya. Jika kita cermati kembali pada konteks awal hadis yang telah saya sebutkan tadi, Rasulullah melarang suatu hal yang dapat menjadi perpecahan dalam umat Islam, seperti mendengki, menghujat, merendahkan, dan menyakiti hak orang lain. Dan Rasulullah secara khusus melarang perbuatan tersebut agar tidak terjadi di antara umat Islam yang lainnya. Hal ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa konteks waktu dan tempat hadis tersebut dikeluarkan adalah ketika umat Islam telah menjadi masyarakat Madani di kota Madinah dari segi aspek-aspek sosial dan hukum. Tentunya sangat diperhatikan bahwa tata cara bermasyarakat, menjaga persatuan itu merupakan suatu hal yang dapat ditonjolkan, hal yang dapat diunggulkan dalam masyarakat yang telah mapan di kota Madinah tersebut. Jadi, waktu dan tempat dari aspek historis hadis tersebut di atas dikeluarkan ketika masyarakat Islam telah menjadi masyarakat yang telah mapan di kota Madinah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan poin pembahasan yang ketiga oleh saudari Ami Fadilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Fadilah dengan akhir NIM 6090. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi mengenai menanggulangi tindakan bullying dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam hal ini, kita harus lebih ekstra dan dimulai dari sejak dini untuk selalu menanamkan nilai-nilai keluhuran pada pribadi maupun orang lain. Nilai-nilai keluhuran itu baik berasal dari agama ataupun kebudayaan adat istiadat. Nilai keluhuran itu sendiri meliputi kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, cinta, empati, toleransi, kesabaran, respek, kerendahan hati, murah hati, keikhlasan, dan yang terakhir adalah ketakwaan terhadap Tuhan. Kemudian dalam riwayat hadis Ibnu Majah secara fokus menjelaskan tentang bagaimana hadis Nabi memandang tindakan bullying yang mengarah pada perilaku merendahkan. Kemudian pembacaan secara lengkap pada hadis riwayat Imam Muslim menambahkan penjelasan tentang indikasi perilaku bullying seperti sikap iri, membenci, dan menzalimi orang lain. Sikap-sikap tersebut adalah benih-benih dari permusuhan atau perpecahan antar umat. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan preventif dalam rangka mencegah ataupun mengatasi tindakan bullying ini. Yang pertama yaitu memberikan kesadaran spiritual tentang perilaku bullying. Seperti dalam hadis riwayat Muslim nomor 6709 yang berbunyi, ada Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man hallahu anhu, yang artinya muslim adalah orang yang menyelamatkan semua orang muslim dari lisan dan tangannya, dan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Dari hadis di atas, senada dengan makna dasar perilaku bullying yang mengarah pada tindakan agresif terhadap orang lain yang berupa fisik maupun verbal. Dari hadis tersebut memberikan kesadaran bahwa menjaga lisan dan tangan sangatlah penting, sebab segala akar permasalahan sesama manusia bermula dari segala bentuk ucapan yang tidak baik dan perilaku yang tidak etis. Begitu juga bullying. Dampak yang dapat diakibatkan dari tindakan bullying dapat membentuk suatu hubungan yang tidak harmonis. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan atas perilaku bullying
perlu dilakukan dengan memberikan pemahaman akan efek yang ditimbulkan olehnya. Salah satunya adalah memberikan kesadaran spiritual, sebab manusia cenderung lebih peka dan mudah menerima sesuatu jika sudah disentuh dengan hal spiritual. Tindakan yang kedua yaitu mendukung sikap bekerja sama dan memutus lingkaran konflik. Bullying juga disebabkan kurang terbangunnya rasa persaudaraan di antara sesama, dan hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walatakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Korban bullying cenderung bersikap pasif, mendapat perlakuan agresif ataupun intimidasi dari pelaku bullying. Para korban bullying ini tentunya memiliki rasa dendam, namun mereka tidak bisa membalas balik perlakuan tersebut. Oleh karena itu, seringkali para korban ini mencari korban lain yang lebih lemah darinya untuk dijadikan pelampiasan akan rasa dendam tersebut. Maka terciptalah siklus bullying yang berantai dan membudaya. Maka dari itu, salah satu usaha yang perlu dilakukan adalah memutus lingkaran konflik dan menumbuhkan sikap kerjasama sedini mungkin dalam hal-hal yang positif. Jika sikap bekerja sama sudah tertanam dalam diri, maka secara bersamaan akan terbangun lingkaran persaudaraan yang kuat dan tentunya mampu meminimalisir konflik. Secara sosiologis, bullying hanya akan menimbulkan hilangnya ketentraman di tengah masyarakat, menghancurkan persaudaraan, merenggangkan persaudaraan, dan mencederai kemanusiaan. Karena pada dasarnya, fitrah manusia adalah makhluk yang mendambakan hidup damai dan tentram. Maka dapat dipastikan bahwa keduanya adalah musuh kemanusiaan. Agama apapun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukannya. Kemudian tindakan yang terakhir yaitu menghilangkan sikap inferior dan mengasah kemampuan asertif. Jika seseorang telah dan masih menjadi korban bullying, tindakan yang perlu dilakukan adalah menghilangkan sikap inferior dan pesimis diri sendiri, serta mengasah kemampuan asertif sebagai usaha mempertahankan kehormatan diri. Kemampuan asertif yaitu kemampuan untuk menyampaikan pendapat atau opini pada orang lain dengan cara yang tepat. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengatakan tidak atas tekanan-tekanan yang didapatkan dari teman atau pelaku bullying. Terdapat riwayat yang menjadi asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang menyebutkan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan ejekan sebagian perempuan kepada Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, salah seorang istri Nabi yang keturunan Yahudi. Nabi kemudian berkata kepada Sofiyah, "Mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, dan suamiku Nabi Muhammad?" Riwayat tersebut mengindikasikan sebuah tindakan preventif dari Nabi SAW bagi korban bullying, yaitu berupa solusi bagi seseorang yang dihina atau diejek orang lain untuk membela diri dengan bahasa dan logika yang baik. Pelaku bullying akan cenderung bosan melancarkan tindakannya jika korbannya tidak merasa tertekan atau bahkan dapat melawan balik dengan cara yang baik. Oleh sebab itu, tindakan asertif perlu dilatih guna mengantisipasi tindakan bullying yang bisa dilakukan siapa saja dan kapan saja. Karena sikap asertif tersebut adalah salah satu usaha untuk menghilangkan sikap inferior diri sendiri
yang menjadi sasaran atau objek superioritas seseorang. Kemudian, bagi korban bullying yang secara fisik, sikap optimis dan asertif ini bisa dilakukan dengan cara berani untuk melaporkannya kepada orang terdekat atau langsung kepada badan penegak hukum. Sebab aksi bullying khususnya di Indonesia sudah masuk ranah pidana dengan 5 tahun hukuman penjara sebagaimana diatur dalam KUHP, kemudian pasal 281 KUHP tentang pelanggaran keasusilaan dan kesopanan di muka umum dengan sengaja. Bercanda atau bersenda gurau merupakan salah satu bumbu dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Ia terkadang diperlukan untuk menghilangkan kejenuhan dan menciptakan keakraban. Namun tentunya disajikan dengan bagus sesuai dengan porsinya dan melihat kondisi yang ada. Sebab setiap tempat dan suasana memang ada bahasa yang tepat untuk diutarakan. Nabi pun juga bercanda dengan para sahabatnya. Hal ini sebagai bentuk kedekatan dan keterbauran Nabi dengan para sahabatnya. Namun, cara Nabi bercanda selalu dengan taraf etis. Perlu diketahui bahwa senda gurau beliau adalah hak atau benar, bukan kedustaan. Oleh sebab itu, ketika dalam konteks saling berkomunikasi, hendaknya perlu adanya timbal balik berupa klarifikasi. Klarifikasi informasi diperlukan ketika terjadi keraguan akan keabsahan infonya. Mendudukan pemahaman secara proporsional dari hasil berkomunikasi memungkinkan tidak adanya kesalahpahaman, baik itu pada satu pihak ataupun pada kedua belah pihak yang saling berkomunikasi. Sebab kesalahpahaman pun bisa menyebabkan ketersinggungan antar pihak yang akhirnya dapat menjadi alasan untuk saling membenci. Benih-benih tersebut menjadi suatu hal yang menyebabkan seseorang saling melakukan perundungan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.